Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Abdul Zaini selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teori pendekatan evaluasi program pendidikan. Untuk materi yang pertama atau untuk bab yang pertama akan dipresentasikan oleh Mbak Afi. Untuk Mbak Afi, monggo. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian evaluasi program pendidikan. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluations yang kemudian dimasukkan dalam pembenaran bahasa Indonesia menjadi evaluasi. Evaluation sendiri dalam kamus Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English diartikan sebagai upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Adapun definisi evaluasi menurut para ahli, di antaranya menurut Scriven, evaluasi adalah proses untuk menentukan manfaat, nilai, dan harga. Sedangkan menurut Alkin, evaluasi adalah aktivitas sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang berkenaan dengan proyek atau program yang dievaluasi. Masih banyak ahli lain yang mengungkapkan definisi evaluasi. Dan dari semua definisi itu bisa disimpulkan bahwa evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya digunakan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Adapun program, salah satu ahli yang mengungkapkan definisinya yaitu Suherman dan Subjaya. Menurut mereka, program adalah suatu rencana kegiatan yang dirumuskan secara operasional dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencapaian program tersebut. Dari definisi-definisi program menurut para ahli bisa disimpulkan bahwa program merupakan suatu unit kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan yang berlangsung secara berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Dari definisi evaluasi dan program yang dijelaskan tadi, maka bisa disimpulkan bahwa evaluasi program pendidikan merupakan suatu unit kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi suatu kebijakan yang berlangsung berkesinambungan dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan. Itulah sedikit pembahasan mengenai pengertian evaluasi program pendidikan. Pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Fian. Ya, baik, untuk bab yang kedua yaitu kriteria dalam evaluasi program. Dalam sebuah evaluasi program, seorang pendidik harus memiliki kriteria untuk mengevaluasi peserta didiknya, yaitu yang pertama memiliki validitas, yang kedua mempunyai reliabilitas, yang ketiga objektivitas, yang keempat efisiensi, yang kelima ekonomis, yang keenam norma, yang ketujuh direction, yang kedelapan interest. Untuk yang pertama yaitu validitas. Dalam sebuah evaluasi dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika tes tersebut itu menjalankan sebuah fungsi ukuran atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat.
Sehingga dalam sebuah evaluasi, seorang pendidik harus memiliki alat yang berguna untuk sebagai ukuran. Jadi memiliki sehingga mendapatkan hasil yang tepat dan akurat dalam evaluasinya tersebut. Untuk yang kedua yaitu rehabilitas. Rehabilitas dalam hal ini mengarah pada keakuratan atau ketepatan dari suatu alat ukur dalam prosedur pengukuran. Untuk yang ketiga yaitu objektivitas. Guru atau seorang pendidik harus menilai siswa dengan kriteria yang sama bagi setiap pekerjaan tanpa membeda-bedakan antara si A ataupun si B, dan seterusnya. Objektivitas tersebut dalam penilaian sering diperlukan dalam menggunakan kuesioner, essay test, observation, rating shell, checklist, dan ataupun alat-alat yang lainnya. Untuk yang keempat yaitu efisiensi. Dalam sebuah evaluasi program pendidikan, evaluasi dapat sedapat mungkin dipergunakan tanpa membuang waktu atau membuang uang yang banyak, sehingga waktu yang diperlukan dalam sebuah evaluasi itu bisa diminimalisir, sehingga dalam sebuah evaluasi bisa berjalan dengan lancar dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang kelima yaitu ekonomis. Dalam sebuah evaluasi juga tidak perlu menggunakan atau membuat dana yang terlalu besar, atau tenaga bisa terkuras seperti halnya kita mengevaluasi peserta didik yang mungkin sulit atau dalam sebuah pembelajaran. Jadi untuk seperti dana, tenaga, atau sarana prasarana kita buat dengan semudah mungkin. Jadi untuk seperti dana kita seminimalisir mungkin sehingga tidak memerlukan banyak biaya. Yang keenam yaitu norma. Dalam hal ini norma diartikan sebagai patokan kriteria atau ukuran yang digunakan untuk menentukan dalam mengambil keputusan. Jadi dalam sebuah evaluasi seorang pendidik itu tidak boleh ngawur dalam mengevaluasi peserta didiknya, karena dalam sebuah evaluasi itu ada norma-norma yang harus dijalankan oleh pendidik. Untuk yang ketujuh yaitu direction. Direction itu petunjuk pelaksanaan tes menggunakan tata kalimat yang mudah dipahami, sehingga peserta didik itu ketika dievaluasi oleh peserta didik itu mudah memahaminya, sehingga peserta didik itu bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Untuk yang ke-8 itu interest. Dalam interest ini itu untuk mendapatkan data yang cermat dan sesungguhnya dari unjuk kerja peserta didik itu sendiri, sehingga misalnya peserta didik itu diberikan tes. Nah, tes dalam hal ini harus semenarik mungkin, sehingga dalam sebuah evaluasi peserta didik tersebut bisa termotivasi sehingga bisa mengerjakan sebuah ulangan atau tes itu dengan baik dan benar, tidak asal-asalan. Akhirnya sehingga evaluasi tersebut bisa berjalan dengan lancar dan bisa maksimal karena peserta didik melakukannya dengan yang terbaik. Sehingga dalam sebuah evaluasi, apabila kita mengevaluasi sebuah peserta didik itu bisa dengan mudah dan tidak sulit ketika kita sebuah peserta didik itu tidak melakukannya dengan baik. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai
macam-macam pendekatan dalam evaluasi program pendidikan. Ada 3 macam pendekatan yang sering dikenal dan digunakan sebagai rujukan dalam pelaksanaan evaluasi program pendidikan, yaitu Objective Oriented Approach, Management Oriented Approach, dan Naturalistic Participant Approach. Pendekatan yang pertama yaitu Objective Oriented Approach. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada penilaian ketercapaian tujuan. Pendekatan ini pertama kali dikenalkan oleh Tiller pada sekitar tahun 40 hingga 50 Masehi, dan saat itu dijadikan sebagai standar baru bagi evaluasi pendidikan. Pendekatan ini mensyaratkan bahwa suatu program pendidikan haruslah merumuskan tujuan-tujuannya secara spesifik dan jelas. Barulah kemudian pendekatan ini dilaksanakan dengan difokuskan pada tujuan-tujuan tersebut. Adapun langkah-langkah pendekatan ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Tiller, yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Kedua, mengklasifikasikan sasaran dan tujuan. Ketiga, mendefinisikan tujuan ke dalam istilah perilaku yang terukur. Keempat, menentukan keadaan di mana prestasi atau tujuan dapat diperlihatkan. Kelima, mengembangkan atau memilih teknik pengukuran. Keenam, mengumpulkan data kinerja. Dan langkah terakhir yaitu membandingkan antara data kinerja dan perilaku yang menggambarkan tujuan. Setelah langkah-langkah itu selesai, maka evaluator akan dapat mengetahui kesenjangan yang terjadi antara kinerja dan tujuan yang diinginkan. Dan hasilnya bisa digunakan sebagai bahan koreksi terhadap program pendidikan tersebut. Pendekatan yang kedua yaitu Management Oriented Approach. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang memfokuskan pada kepentingan manajerial. Dalam pendidikan, pendekatan ini memungkinkan untuk memberi informasi yang bermanfaat bagi guru, komite sekolah, birokrasi pendidikan, administrator pendidikan, dan pihak lainnya dalam pendidikan untuk mengambil keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Adapun tokoh yang berkontribusi besar dalam pengembangan pendekatan ini yaitu Stuffelbeam dan Alkin, di mana mereka saat menyadari banyaknya kekurangan pada pendekatan evaluasi yang sudah ada, mereka melakukan studi-studi administratif dan juga pengambilan keputusan pendidikan. Lalu pada tahun 1960 hingga 1970, mereka mengembangkan wacana yang berlandaskan teori manajemen. Dalam pendekatan ini, yang menjadi perhatian utama adalah kerjasama antara administrator dan evaluator dalam penilaian, di mana administrator bertugas untuk membuat dan mengumpulkan informasi tentang keunggulan dan kekurangan alternatif keputusan, agar diperoleh keputusan dan pertimbangan yang adil sesuai dengan kriteria yang spesifik. Jadi, kesuksesan evaluasi menggunakan pendekatan ini bergantung pada kerjasama antara evaluator dan administrator atau pengambil keputusan. Pendekatan yang terakhir yaitu Naturalistic Participant Approach. Dalam pendekatan ini, evaluasi diharapkan berjalan secara natural, dan evaluator terlibat langsung pada lapangan yang menjadi sasaran evaluasi. Jadi pada pendekatan ini, evaluator harus mengikuti langkah-langkah evaluasi mulai dari awal hingga akhir, yaitu dimulai dari perencanaan, pengumpulan informasi, analisis, juga pelaporan. Awal mula munculnya pendekatan evaluasi ini dilatar belakangi banyaknya kritik terhadap kegiatan evaluasi pendidikan berskala besar, di mana evaluatornya tidak terlibat langsung dalam lapangan evaluasi. Atas hal itu, banyak praktisi pendidikan mulai mempublikasikan pertanyaan seperti apakah evaluator tahu fenomena yang sesungguhnya terjadi di lapangan di balik laporan yang mereka buat. Dengan semakin banyaknya kritik semacam itu, maka lahirlah evaluasi ini, yang menekankan pada pengalaman evaluator sebagai tangan pertama dalam aktivitas evaluasi dan setting program pendidikan. Pendekatan evaluasi ini berkembang pesat pada kisaran tahun 1970 hingga 1980-an.
Itulah sedikit penjelasan mengenai macam-macam pendekatan evaluasi program pendidikan. Ya, demikian itu tadi dari presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan diketik langsung di kolom komentar YouTube. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.